Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali kumpulkan kita di majlis yang sangat mulia ini, yaitu majlis Thalabul Ilmi. Dan di kesempatan sore hari ini insyaallah kita akan memulai mengkaji kitab baru, ya. Itu kitab Minhajul Firqatin Najiyah wa Ta'ifatin Mansurah, karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Jadi kitab ini, ikhwan wa akhwati fillah, akan membahas tentang manhaj ataupun metode dari ahlu sunnah wal jamaah, sehingga nanti akan dijelaskan bagaimana sih metode ahlu sunnah, metode cara beragama mereka. Itu nanti akan dijelaskan kelompok-kelompok yang menyimpang dan sebagainya. Ya jemaah sekalian, penulis kitab mengatakan di muqaddimahnya, Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fahadhihi buhusun muhimmatun wa mutanawwi'ah. Syekh mengatakan, maka ini adalah pembahasan yang sangat penting, lagi beraneka ragam. Tad'ul muslimina ila aqidati tauhid wal al-khalis wal ibtiadi an syirki, yang mengajak umat Islam menuju akidah tauhid yang murni serta menjauhkan diri dari kesyirikan. Jadi isi kitab ini akan menjelaskan tentang tauhid dan memperingatkan dari bahaya syirik. Alladhi intashara madharuhu fi aksaril biladil islamiyah, yang dimana prakteknya telah tersebar luas di sebagian besar negeri-negeri Islam. Apalagi dulu ya, ketika di awal mula dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, banyak kuburan-kuburan yang diagungkan, wali-wali yang dikeramatkan dan sebagainya. Dan di negeri kita masih banyak jimat-jimat diyakini, orang-orang keramat masih dipercaya. Sehingga ini semua menunjukkan bahwasanya dakwah tauhid itu sangat penting, jemaah. Bahkan dengan tersebarnya dakwah tauhid, jemaah, maka ini bisa menjadi sebab tempat tersebut barokah. Jadi pernah ada cerita itu, di satu tempat penduduknya sering kesurupan. Akhirnya dikirim dai yang mengajarkan tauhid, maka lama kelamaan mulai berkurang sampai akhirnya hilang. Makanya kalau di satu kampung di situ ada dukun, ya hati-hati, jemaah. Ada paranormal, ya hati-hati.
Ya minimalnya daerahnya tidak tenang. Ya mungkin orang-orang yang tahu kemudian diam pun kadang mendapatkan dampak akibatnya, tidak tenang, resah dan sebagainya. Ya jemaah sekalian, kemudian Syekh mengatakan, wa huwa sababu halakil umami sabiqah wa sababu syaqa'il alamil mu'asir. Dan ia yang menjadi sebab binasanya umat-umat terdahulu dan menjadi sebab kesengsaraan dunia modern saat ini. Tapi kadang kita jarang menyadari. Wala siyaman alamil islami wa ma yunakihi minal masaibi wan nakayat wan nakabat wal hurub wal fitani ukiriha. Khususnya dunia Islam serta apa yang dihadapinya berupa musibah, malapetaka, peperangan, fitnah dan kemalangan-kemalangan lainnya. Wa hadhihi al-buhus wal mawadi' tubayyinu aidan minhaj wa aqidatal firqatin najiyati wa ta'ifatil mansurah anwaridati fin hadisin nabawi. Dan pembahasan serta tema-tema ini akan menjelaskan manhaj serta akidah dari firqatun najiyah, golongan yang selamat, dan at-ta'ifatul mansurah, kelompok yang akan ditolong, sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis, litunirat tariqa lil amilin hatta yakunu minan najina wal mansurina insyaallah, agar bisa menerangi jalan bagi orang-orang yang beramal dan agar mereka termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selamat dan ditolong oleh Allah Azza wa Jalla insyaallah. Allah as'alu an yanfa'a bihal muslimin wa yaj'alaha khalisan liwajhil karim. Dan kata Syekh, dan kepada Allah aku memohon agar karya ini dapat memberikan manfaat bagi kaum muslimin serta menjadikannya tulus ikhlas semata-mata demi mengharap wajah Allah Azza wa Jalla. Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Di jamaah sekalian, kemudian di pembahasan yang pertama beliau akan menjelaskan sedikit ya tentang firqatun najiyah. Adapun terkait tentang manhaj ya, dari firqatun najiyah ya nanti jamaah di tema berikutnya ya. Ibnu mengatakan al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Jadi firqah itu kelompok, an-najiyah selamat. Apa dalilnya jamaah tentang firqatun najiyah ini? Syekh mengatakan qala Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan berpeganglah kalian dengan tali Allah jami'an ya seluruhnya, wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Dari tali Allah di sini apa maksudnya jemaah? Tali Allah agama Allah, Quran Sunnah. Ini juga sekaligus peringatan bagi sebagian orang yang ketika disampaikan Quran Sunnah kemudian justru mereka lebih mengedepankan pendapat manusia. Pak, praktek atau Pak amalannya dengan ini keliru. Disampaikan hadisnya, dalilnya. Tapi kemudian mengatakan, tapi kan Pak Yai saya seperti ini. Maka harus ingat dengan ayat ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jadi yang menjadi patokan kita adalah Quran Sunnah, bukan pendapat si fulan.
Karena Quran Sunnah pasti benar, tapi pendapat seseorang bisa benar, bisa keliru. Makanya Imam Malik dia mengatakan apa? Kulun yurad wa yukhad min qawlihi illa sahibu hadzal qabr. Jadi setiap orang itu potensi untuk diambil dan ditolak ucapannya, kecuali pemilik kubur ini. Jadi beliau menunjuk kuburan Nabi karena beliau maksum. Adapun pendapat misalkan ya sahabat satu persatu, tabiin satu persatu, imam yang 4 satu persatu, misalkan mungkin benar, mungkin salah. Kalau benar kita ambil, kalau salah ya kita tinggalkan, tetapi tanpa melecehkan, tanpa merendahkan. Tetapi sikap kita carikan uzur. Mungkin saja Quran Sunnah belum sampai kepada mereka. Itulah ya sikap kita jemaah. Bukan kemudian mengatakan, oh ini ulama mazhab sesat ini. Masa mengatakan nikah tanpa wali dibolehkan? Ya. Tidak boleh seperti itu karena mereka mujtahid. Seandainya pun keliru, maka mereka tetap dapat pahala. Dapat pahala, kemudian kita sanakan kan? Kita yang mana? Ya. Apa jemaah? Lebih keliru lagi. Mereka mujtahid. Sehingga ketika keliru pun tetap dapat pahala. Cuma jangan sampai kemudian kekeliruan mereka tetap ya, dalam artian ya, kita amalkan, tidak boleh. Karena sikap yang tepat bagi kita ketika mendapatkan kekeliruan ya kita tinggalkan. Kemudian kita ikut dengan pendapat yang lebih dekat kepada dalil seperti itu. Ya, kemudian masalah ini wa khatifillah. Wa qala azza wa jalla, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Minal ladzina faraqu dinahum wa kanu syi'a. Itu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan setiap kelompok dari mereka masing-masing membanggakan dengan apa yang ada di kelompoknya. Kira-kira masalah ada tidak kelompok yang ngaku salah? Nggak ada. LDII, NII, MTA ngaku paling benar. Ya. Bahkan yang jelas-jelas keliru seperti Lia Edan, ya. Apalagi Kafata dan sebagainya, Ahmad apa namanya, Musaddid, Makoli. Yang aku benar jamaah sekalian. Pertanyaannya gini, ini memang sunatullah, mereka ngaku paling benar. Terus bagaimana cara untuk mengetahui mana sih yang benar-benar apa jamaah? Yang benar-benar benar. Mana jam? Bagaimana cara untuk mengetahui yang memang benar-benar itu haknya masalahnya? Karena semua mengaku paling benar. Ya. Bagaimana jam? Ustaz semuanya benar, oh keliru. Tetap Siratal mustaqim satu. Siratal mustaqim apa satu. Jadi nanti kita jelaskan ketika Nabi mengatakan bahwasanya apa? Umat Islam ini akan terpecah belah menjadi berapa? 73 golongan. Kulluha finnari illa wahidah. Semua terancam neraka kecuali satu golongan. Di dalam sebuah riwayat dikatakan satu golongan itu apa? Ma ana alaihi wa ashabi. Satu golongan itu adalah orang-orang yang cara beragamanya seperti caraku, kata Nabi, dan cara para sahabatku. Ini kelompok yang dikatakan selamat. Di dalam sebuah riwayat dikatakan satu kelompok itu al-jamaah.
Al-jamaah itu apa jamaah? Apakah yang penting kumpul bareng? Kata Ibnu Mas'ud, jamaah itu ma wafaqal haqqo wa in kunta wahda. Jadi jamaah itu sesuatu yang mencocoki kebenaran walaupun Anda sendirian. Misalnya ada seorang hidup di Papua sendirian, di pelosok. Tetapi cara beragama mereka sama seperti caranya Nabi dan caranya para sahabat. Maka dia walaupun tinggal sendirian di pelosok Papua, maka dianggap jamaah. Sebaliknya, orang tinggal di kota, bahkan mereka kumpul di lapangan demo. Tapi setiap orangnya akidahnya beda-beda. Satu mengkafirkan sahabat, satu mengkafirkan pelaku dosa besar, satu membolehkan memberontak pemerintah. Fisiknya kumpul di satu lapangan, tapi manhaj mereka beda, akidah mereka beda. Apakah kemudian dengan sebab fisik mereka berkumpul, kemudian kita katakan mereka jamaah? Tidak jamaah. Ya memang tuhirnya seperti itu. Tapi coba saja, kalau misalkan mereka dibiarkan satu berkuasa, ya, paling akan saling serang menyerang. Gak mungkin bisa bersatu. Karena bersatu itu di apa? Di atas manhaj dan akidah yang benar. Dan inilah jamaah. Ya. Inilah apa? Jamaah. Dan inilah yang dikatakan oleh Nabi, satu kelompok yang ingat cara beragamanya akan mengarahkan ya, pemeluknya untuk masuk ke dalam surga. Jadi ajarannya benar, tidak menyimpang. Tapi yang 72 golongan ajarannya menyimpang. Jadi kalau kemudian diikuti, ya akan menjerumuskan ke neraka. Tapi yang satu golongan ini, ya, al-jamaah, atau dalam istilah lain ahlus sunnah wal jamaah, cara beragamanya akan menghantarkan seseorang masuk ke dalam surga. Walaupun gini jamaah sekalian, apakah orang-orang yang berada di atas akidah ahlus sunnah wal jamaah pasti dijamin surga? Pasti tidak jamaah? Ya tidak. Tapi manhajnya iya. Cara beragamanya, metodenya, akidahnya akan menghantarkan seorang masuk ke dalam surga. Cuma yang namanya orang ya kadang lurus, kadang belok. Itu jadi masalah. Beda kalau yang 72 tadi, cara beragamanya, metodenya sudah salah. Sehingga kalau kemudian diikuti ya akan menjerumuskan orang ke dalam neraka. Sebaliknya, apakah kemudian mereka yang sekarang berada di kelompok-kelompok yang menyimpang tadi, apakah pasti dijamin masuk neraka? Ya tidak juga. Barangkali kemudian di akhir dia tobat, karena nanti diri yang tahu. Atau mungkin kesalahan itu tidak sampai mengkafirkan. Dia masih muslim. Cuma tadi ikut ya ajaran-ajaran yang menyimpang. Selagi tidak sampai kafir, tetap masih ada jaminan surga seperti itu. Ya kemudian yang masalihin ikhwan wa akhtifillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, usikum bittaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta untuk mendengar dan taat kepada pemimpin. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habasyiyun. Meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak Habasyi dari Ethiopia. Tapi kalau sudah menjadi pemimpin dan dia muslim, maka wajib bagi kita untuk mendengar dan taat. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka gini jamaah, ketika ada pemimpin, dia dijadikan pemimpin tapi lewat jalur kudeta.
Tapi kemudian dia jadi pemimpin. Dan dia muslim. Pertanyaannya, wajibkah kita taat? Wajib tidak jamaah? Wajib. Sama seperti budak Habasyi, secara persyaratan dia tidak berhak menjadi pemimpin. Tapi kalau seandainya sudah jadi pemimpin dan dia muslim, maka tetap wajib ditaati. Begitu pula gini, seandainya ada pemimpin, dia jadi pemimpin lewat pemilihan umum, ya, lewat demokrasi misalkan. Kemudian dia diangkat menjadi pemimpin dan dia muslim, wajibkah kita taat? Wajib. Ustaz, tapi caranya salah. Cara sahih, kita akui itu keliru. Tetapi ketika dia sudah menjadi pemimpin dan dia muslim, maka kewajiban kita taat. Dan Nabi menggambarkan di sini. Contohnya seorang budak Habasyi, dia secara dalam artian aturan dalam artian resmi diangkatnya seorang pemimpin itu enggak berhak. Ya, budak nggak bisa jamaah. Tapi ketika seandainya jadi dan dia muslim, ya tetap wajib untuk didengar dan ditaati seperti itu. Ya. Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Maka sesungguhnya orang yang hidup sepeninggalku, kata Nabi, fa sayara ikhtilafan katsiran, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Contohnya zaman kita, munculnya kelompok-kelompok yang menyimpang itu sangat banyak. Ya. Satu muncul, kemudian di apa? Ya, berantas, muncul lagi baru. Ya tetap saja ada pengikutnya, jemaah. Dan ini memang sudah digambarkan oleh Nabi. Memang yang pokoknya 72, tetapi dari 72 ini banyak cabangnya. Untuk Khawarij itu kan cabang atau pemikiran yang mirip seperti Khawarij banyak. LDII, NII kan sama. Ya, model-modelnya sama. Pecahannya kan nanti Jamaah Islamiyah, kemudian apa lagi jamaah? Ansarut Tauhid. Ya, apa lagi? NII, DII, TII. Pecahan lagi apa? Hidayatullah dan sebagainya. Ya. Tapi Hidayatullah sudah mulai agak melemah, ya. Artinya tidak seperti dulu. Itu juga sama pecahan dari LDI dan sebagainya, dari apa? DII yang punya pemikiran memberontak pemerintah. Jadi punya pemikiran seperti Khawarij. Ya. Dan ini ya terus seperti itu jemaah sampai hari kiamat. Bagaimana sikap kita ketika mendapati munculnya kelompok-kelompok yang seperti ini jemaah? Kata Nabi, ini dari Nabi langsung. Fa'alikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Itu caranya, agar kita selamat dari penyimpangan tadi. Apakah cukup? Belum cukup. Wa sunnatin khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Siapa mereka? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Makanya pendapatnya Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali itu dalil. Selain dari mereka, belum tentu. Kalau selain dari mereka, ijma'nya iya. Misalkan Ibnu Umar dan lain sebagainya. Kalau mereka ijma' dalil, tapi kalau satu persatunya tidak. Tapi kalau ucapan Khulafaur Rasyidin, satu persatunya itu dalil. Apa dalilnya ini? Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Makanya gini jamaah sekalian. Azan kedua ketika hari Jumat itu sunnah tidak? Hah? Sunnah. Prakteknya siapa? Utsman. Itu sunnah. Cuma memang penerapannya di kita keliru. Ya.
Jaraknya sangat dekat. Di Utsman itu memang ada jarak. Dan itu untuk dalam artian ya mengumpulkan orang-orang yang di pasar agar cepat-cepat siap-siap sholat Jumat. Kalau di kita ya keliru seperti itu. Tapi itu sunnahnya Utsman. Tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Pegang erat-eratlah sunnah itu dan gigitlah ia dengan gigi geraham. Ya, artinya tidak hanya dipegang biasa, pegang pakai tangan plus digigit. Biar apa jemaah? Biar tidak terlepas. Dan ini menunjukkan fitnahnya sangat luar biasa. Karena ketika seorang sudah tergelincir ikut kelompok-kelompok yang menyimpang tadi, apalagi sudah suka dengan apa? Dengan daiknya. Oh, repot jemaah. Sampai pun kadang-kadang sudah jelas-jelas keliru, ya. Sampai mengatakan ayat apa? Ayat apa? Musik. Ya. Ini orang kalau sudah suka repot jemaah. Tapi kalau dia sudah paham, oh ternyata memang ya aneh-aneh ya. Kelihatannya memang oh luar biasa, retorikanya luar biasa. Tapi kalau dicermati banyak nilainya ya. Menarik. Tapi kalau dikaji itu sumbernya dari mana? Wallahu alam ya. Tapi memang menarik. Tapi sumbernya wallahu alam dari mana? Ya. Makanya hati-hati, jangan bermudah-mudahan ya. Oh ini kan cuma apa namanya? Belajar tajwid, ya. Tahsin. Hati-hati. Ya. Yang namanya guru itu, walaupun dia guru tahsin, lama-kelamaan akan ngajari apa? Ya akidahnya. Seperti Zamakhsyari itu tokoh Mu'tazilah. Dia punya tafsir, namanya tafsir Zamakhsyari. Dan itu tafsir lughah, bahasa. Memang menarik. Tapi yang namanya ya, tokoh sesat, sedikit banyaknya akidahnya kan dituangkan. Makanya ketika dia menafsirkan ba pada Bismillahirrahmanirrahim, dia tidak berani menafsirkan ba dengan isti'anah. Kenapa? Karena kalau menafsirkan ba dengan ba isti'anah akan bertentangan dengan akidahnya. Jadi nggak berani. Kenapa? Karena akidahnya Mu'tazilah. Mereka berkeyakinan bahwa Allah itu tidak campur tangan dalam masalah takdir. Jadi kita makan, kita minum, itu murni yang menciptakan perbuatan kita, ya kita sendiri. Jadi kata mereka, kalau kemudian minta tolong kepada Allah, apa gunanya? Karena akidahnya meyakini Allah tidak campur tangan. Ya, padahal dalam bab di situ, menurut Ahlussunnah wal Jamaah, itu bab isti'anah. Jadi artinya ketika kita baca bismillah itu hakikatnya sedang minta tolong kepada Allah. Ya tapi tadi ya karena sudah menyimpang akidahnya, walaupun dia ulama ahli lughah, tetap akidah itu akan dituangkan. Nah, sehingga tadi ya jangan kemudian oh ini kan cuma belajar bahasa, ini kan cuma belajar tahsin. Orang kalau sudah suka repot cuma. Seperti seorang tokoh Ahlussunnah, niat awalnya ketika menikahi putri seorang tokoh yang sesat, untuk apa? Oh nanti kalau dinikahi akan diajak. Ternyata apa yang terjadi? Dia malah yang pindah jamaah. Karena syubhat itu menyambar-nyambar. Kalau kita sudah kena syubhat, sulit untuk apa? Untuk keluar jamaah. Nah sehingga sampai ada seorang Ahlussunnah itu ketika melewati ulama-ulama ataupun kelompok-kelompok yang menyimpang, dia memintakan ke anak-anaknya untuk tutupan telinganya, jangan didengar. Karena tadi syubhat itu berbahaya. Makanya kalau antum nggak sengaja Jumatan kemudian ternyata khotibnya nggak benar, tutupan jamaah. Jadi dengarkan. Boleh tidak baca Quran sendiri, nggak masalah. Daripada mendengarkan, karena kalau kita syubhat sudah masuk bahaya. Jangan didengarkan.
Ustaz ini cuma ini, hati-hati. Nah, ini orang-orang yang kadang cuma hati-hati. Seorang ulama besar memerintahkan anaknya untuk tutupan, bayangkan. Kita bukan ulama. Ya. Tapi kadang lebih meremehkan, lebih menggampangkan. Ya. Karena masalah ketika khutbah Jumat seperti tadi ya, yang ceramah ngalung ngidul, ya. Tutupan telinga enggak masalah, nggak dengarkan enggak masalah. Jika sendiri boleh seperti itu. Kemudian jamaah sekalian, ikhwan wa akhwati fillah. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kunna muhdatsatin bid'ah wa kunna bid'atin dhananah wa kunna dhananatin finnar. Dan jauhilah kalian perkara-perkara baru yang diada-adakan dalam perkara agama. Karena setiap perkara yang baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Ya. Tapi pelakunya pastikah di neraka? Pasti tidak, jamaah. Ya tidak juga. Tapi ajarannya iya akan menghantarkan orang ke neraka. Tapi pelaku bid'ah pastikah ke neraka? Jadi lihat. Bid'ah itu ada yang mengkafirkan, ada yang tidak. Kalau bid'ahnya tidak sampai mengkafirkan, ya pelakunya tidak, dalam artian dipastikan neraka, tidak. Tapi kalau mengkafirkan kemudian mati tidak tobat, iya. Tapi kalau misalkan tobat, ya beda seperti itu. Dan jamaah sekalian, lafadz kudu di sini apakah kemudian ada pengecualian? Karena sebagian kelompok ada yang mengatakan ada bid'ah yang hasanah. Ya. Jawabannya, kullu secara bahasa hukum asalnya umum. Berarti bermakna semua. Bisa dikhususkan kalau ada dalil. Pertanyaannya, adakah dalil yang mengkhususkan bahwa bid'ah itu ada yang baik? Nggak ada. Kalau disangka iya, banyak. Tapi keliru, ya. Contoh seperti misalkan ucapan Umar ketika mengatakan nikmatil bid'ah hadhihi. Ketika di zamannya Umar, salat tarawih itu sudah tidak dilakukan berjamaah. Dan beliau melihat, ya, di antaranya saya lupa Ubay bin Ka'ab dan sebagainya, mereka salat sendiri, akhirnya mereka dikumpulkan dengan Imam Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Akhirnya beliau mengatakan sebaik-baiknya bid'ah adalah ini. Maka ini jadikan hujah yang mengecualikan kullu. Oh, berarti ada bid'ah yang hasanah. Apakah benar jamaah sekalian? Jawabannya tidak benar. Kenapa? Karena yang dimaksudkan Umar itu bid'ah hanya sekedar secara bahasa. Maksudnya gini. Ini seolah-olah perkara baru. Kenapa? Karena di zamannya, di awal-awal khilafahnya Umar nggak ada. Zamannya Abu Bakar iya, setelah itu tidak diamalkan sampai awal khilafah Umar belum diamalkan. Akhirnya beliau dalam artian memerintahkan sahabat tadi ya, Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam. Dan itu ketika melihat mereka sholatnya apa? Berpencar-pencar. Ya, kok dilihat seperti nampak tidak ada kekuatan persatuan di antara kaum muslimin, akhirnya berinisiatif untuk satukan dalam satu imam. Ya. Jika ucapan Umar itu karena melihat seolah-olah baru yang sebelumnya memang sudah tidak diamalkan lagi. Tapi secara makna hakiki atau secara makna syariat, istilah syariat, apa kemudian ini bid'ah yang benar-benar bid'ah? Tidak. Karena bid'ah yang dalam artian menurut syariat itu apa? Sesuatu yang diada-adakan dalam perkara agama yang tidak ada darinya sama sekali. Pertanyaannya, sholat tarawih berjamaah, apakah sama sekali tidak ada dalilnya? Ada. Nabi pernah mengerjakan. Ya. Kemudian beliau tidak mengerjakan, kenapa? Khawatir tarawih itu apa?
diwajibkan. Setelah itu tidak lagi, zamannya Abu Bakar pun tidak. Baru zamannya Umar, ya, diadakan lagi secara berjamaah. Sehingga kalau kemudian maksudnya Umar adalah bid'ah secara istilah, nggak mungkin. Kenapa? Karena bid'ah secara istilah yang sesat itu adalah ketika perkara itu diada-adakan dalam perkara agama dan tidak ada dalilnya sama sekali. Perkara masalahnya mengumpulkan sholat tarawih ya, secara berjamaah itu ada contohnya. Makanya ucapan Umar tadi dikatakan nikmat bid'atil hadhihi, sebagai bid'ah itu maksudnya secara bahasa saja. Nampaknya baru kelihatan, baru muncul. Padahal ya sudah pernah diamalkan. Ya. Ini dijadikan sebagian mereka katanya bahwasanya bid'ah itu ada yang hasanah. Kenapa? Lafaz kullu ada yang mengecualikan dengan hadis tadi, padahal ya tidak, ya. Makanya kalau kita teliti hujah-hujah mereka, tidak ada yang tepat, tidak yang benar ya masalahnya. Sehingga yang benar dalam masalah ini, semua bid'ah itu sesat. Semua bid'ah itu apa? Sesat. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang memalingkan atau mengkhususkan kullu dengan ya, amalan atau dengan bid'ah hasanah, tidak ada. Ya. Bagaimana masalah ini, wa khatifillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna man qablakum min ahlil kitab. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ala wa inna man qablakum, ketahuilah sungguhnya orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahlul kitab telah berpecah belah menjadi 72 golongan. Wa inna hadhil millati sataftariqu ala 73, dan sungguh umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Sintani wa sab'una finnari wa wahidatun fil jannah, 72 golongan tempatnya di neraka dan satu golongan di surga. Wahia al-jamaah, dan yang satu golongan itu adalah al-jamaah. Dan jamaah itu tadi suatu yang mencocoki kebenaran walaupun sendirian. Dalam sebuah riwayat dikatakan kulluhum finnari illa millatan wahidah. Mereka semua di neraka kecuali satu golongan. Ma ana alaihi wa ashabi, yaitu apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Maksudnya mereka orang-orang yang cara beragamanya sama seperti Nabi dan para sahabatnya. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dihasankan oleh Syekh Albani di Sahih Al-Jami. Kemudian masalah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, beliau mengatakan hattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hattan biyadi. Jadi Abdullah bin Mas'ud, kata beliau, suatu ketika Nabi menggaris satu garis dengan tangannya. Tsumma qala, kemudian Nabi pun bersabda, hadza sabilullahi mustaqiman. Ini jalan Allah yang lurus. Tadi garis, Nabi mengatakan ini jalan Allah yang lurus. Wa khatta khututan an yaminihi wa shimali, kemudian Nabi menggaris beberapa garis di samping kanan dan samping kirinya. Ya. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, hadhihi subul, jalan-jalan ini laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Tidak ada satu jalan pun kecuali di atasnya ada syaitan yang menyuruh ke jalan itu. Maka setiap kelompok-kelompok yang menyimpang itu ada tokoh-tokohnya. Dan tadi ya, mereka menghiasi atau apa namanya, ya menipu umat. Oh, kalau masuk ini nanti ada penebusan dosa. Bayar sekian, dosa sebesar apapun dihapus. Diiming-imingi jam. Ya. Sehingga orang-orang yang tidak punya dasar agama tertarik. Ya. Pokoknya sudah, dengan dosa sebesar apapun sudahlah masuk kelompok ini,
bayar sekian selesai. Ya. Ini kadang-kadang ya tadi orang-orang yang tidak punya dasar agama ya kena coba. Thumma qara'a qawlahu azza wa jalla, kemudian beliau membaca firman Allah azza wa jalla, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh. Dan sungguhnya ini jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan itu. Wala tattabi'us subula, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak tadi. Fatafarraqu bikum an sabilih, di mana jalan itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah dia memerintahkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Nah, ini benar ya. Zaman sekarang itu ya tadi banyak kelompok-kelompok yang menyeru orang untuk masuk ke situ. Dan kadang ya tadi ajarannya itu menarik ya. Kadang dai-nya juga menarik juga. Banyak orang tertipu akhirnya ya. Kemudian masalahnya Syekh mengatakan, wa qala Syekh Abdul Qadir Al-Jilani fi kitabih Al-Kunyah, di kitabnya Al-Kunyah, amal firqatun najiyah fahiya ahlu sunnah wal jamaah. Adapun golongan yang selamat maka mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Wa ahlu sunnati la isma lahum illa ismun wahidun. Dan ahlu sunnah itu tidak ada nama bagi mereka kecuali satu nama saja. Wa huwa ashabul hadis, dan mereka adalah ashabul hadis, para pengikut hadis. Para pengikut hadis. Ya'murunallahu subhanahu wa ta'ala an naqtasima jami'an bil Qur'anil Karim wa anna nakuna minal musyrikin al mutafarriqina fi dinihim sya'an wa ahzaba. Dan Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita agar berpegang teguh kepada Al-Quran yang mulia, dan agar kita tidak menjadi bagian dari kelompok orang-orang musyrik yang memecah belah agama mereka menjadi beberapa golongan dan kelompok-kelompok. Wa yuhbiruna Rasulul Karim annal yahuda wan nasara tafarraqu katsiran. Dan Rasulullah yang mulia mengabarkan kepada kita bahwa kaum Yahudi dan Nasrani telah banyak berpecah belah. Wa annal muslimina sataftariquna aktsar minhum, dan bahwasanya umat Islam akan terpecah belah lebih banyak lagi. Wa anna hadhil firaq satakunu urdatan lidukhulin nar, dan sungguhnya golongan-golongan ini akan terancam masuk ke dalam neraka. Din khirafiha wa bu'tiha an kitabi rabbiha wa sunnati nabiyha, karena penyimpangan mereka serta jauhnya mereka dari kitab Rabb mereka dan sunnah Nabi mereka. Wa anna firqatan wahidatan minha najiyatun satadkhulul jannah, dan bahwasanya hanya satu golongan saja di antara mereka yang akan selamat, yang akan masuk surga. Wahiyal jama'atu al-mutamassikah bil kitabi wa sunnatis sahihah, yaitu jamaah atau kelompok yang berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Wa amali ashabir Rasul sallallahu alaihi wasallam, serta mengamalkan perbuatan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Jadi artinya kelompok yang selamat tadi, ahlu sunnah wal jamaah, mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih, dan mereka memahami Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, bukan berdasarkan hawa nafsunya. Sehingga ingat, penting bagi kita untuk kembali kepada Quran dan sunnah, baca di Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Dan di zaman kita sangat butuh zaman. Di saat ya banyaknya kelompok-kelompok yang menyimpang, munculnya dai-dai yang nggak jelas manhajnya. Ya, karena sebagian kita itu lebih suka dengan retorika mereka. Ya. Dan orang kalau sudah suka itu kadang repot. Nah, syubhat itu kalau sudah masuk sulit keluar.
Makanya penting bagi kita untuk membentengi diri. Ya. Karena Nabi sudah menggambarkan ada 72 itu terancam neraka. Tapi yang selamat satu golongan, mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Makanya kini untuk mengetahui cara beragama mereka itu benar, lihat ceramahnya itu didukung Quran dan sunnah tidak. Apakah cukup? Belum cukup. Mereka berpegang teguh dengan hadis atau tidak? Karena kelompok-kelompok ingkar sunnah yang mereka mengingkari sunnah. Yang ingkar sunnah pun nanti macam-macam. Ada yang mereka mengingkari sunnah secara totalitas dengan mengatakan hukum ya cuma Quran saja. Ada yang modelnya dia ambil sebagian sunnah, tolak sebagian. Kalau masuk akal ambil, kalau tidak tolak. Ini juga sama. Ingkar sunnah. Ada juga mereka ingkar sunnah tetapi caranya dengan mencela pembawa sunnah. Dikafirkanlah para sahabat. Contoh seperti Syiah. Itu hati-hati ya. Mereka juga ingkar sunnah. Tapi kalau misalkan mereka juga berpegang teguh dengan hadis, apa kemudian sudah cukup? Belum. Kita lihat bagaimana mereka memahami Quran dan sunnahnya tadi. Apakah sesuai dengan pemahaman para sahabat atau dipahami berdasarkan hawa nafsunya, di otak-atik, ya. Kalau tidak dalam artian sesuai dengan seleranya ditolak, ya. Itu hati-hati jam. Kalau misalkan mereka memahami sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, ya kita lihat nanti, ya. Apa kemudian mereka juga dalam arti berpegang teguh dengan ulama-ulama setelah ya, sahabat tabi'in, kemudian ulama-ulama di zaman kita yang mereka berada di atas manhaj yang hak ataupun tidak, atau justru mencela misalkan, itu juga perlu untuk dilihat seperti itu, ya. Sehingga sekali lagi jamaah sekalian, penting bagi kita ya untuk mengkaji ya hal-hal seperti ini agar dalam artian harapan kita ya kita berada di atas kelompok yang selamat tadi. Kita tidak menjamin diri kita dalam artian paling benar, bukan. Ajaran yang kita ikuti kita yakin ini benar. Quran, sunnah pasti benar. Ada setiap orangnya yang nggak ada jaminan. Tapi kita mencoba ke sana. Ya. Makanya keliru ketika sebagian mereka kita ingatkan akhirnya, oh kalian itu kelompok yang ngaku paling benar. Bukan kita. Ajaran yang kita ikuti kita yakin benar. Quran sunnah pasti benar. Pemahaman para sahabat pasti benar. Kalau kemudian meragukan, oh berarti ini sudah, ini bukan ahlus sunnah. Tinggalkan, nggak perlu. Ya. Kalau yang dimaksudkan kita mengatakan pasti surga, ya jelas ini keliru. Tapi manhaj para sahabat, manhajnya Nabi pasti benar. Apa ada yang ragu jemaah? Bisa kafir. Ini yang kita ikuti. Perkara kemudian kita masih keliru karena kita manusia. Ya, kita manusia, tempatnya salah dan dosa seperti itu. Wallahu taala a'lam bissawab. Demikian ya masanya, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup seperti biasa, barangkali ada pertanyaan dipersilakan. Bismillah. Alhamdulillah kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi jemaah yang bertanya, persilakan barangkali dari Ikhwan dulu. Kalau belum ada, kami bacakan jawab pertanyaan dari Ahmad. Ada cukup banyak ini pertanyaan, ada 4 dari Ahmad. Pertama, Bismillah, izin bertanya Ustaz, pernah mendengar kajian jika kita bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan membuat hubungan kita dengan sesama manusia itu menjadi baik. Pada kenyataannya orang-orang yang pelaku bid'ah itu tidak menyukai orang-orang yang ingin menjalankan agama sesuai Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Apakah hubungan sama manusia yang dimaksud itu manusia yang memiliki akidah yang sama itu? Ya jemaah sekalian, ketika kita beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan sesama kita. Apakah ini berarti hubungan secara umum? Ya tidak. Kenapa? Karena kebenaran pasti akan dimusuhi kelompok yang berseberangan. Itu pastinya. Maksudnya Allah menjadikan kita
akan saling mencintai sama siapa? Ya orang-orang bertakwa, sama orang-orang yang bertakwa. Ya, kenapa jamaah sekalian? Karena orang itu akan dikumpulkan bersama dengan apa? Kelompoknya. Maka ini mengatakan al-mar'u ala man ahab. Seseorang itu bersama dengan orang yang dicintai. Makanya beliau mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur man yukhallil. Seorang itu tergantung agama temannya. Maka lihat dengan siapa dia berteman. Ya. Sehingga maksud dari orang bertakwa itu dia akan dicintai, akan mungkin disenangi dan lain sebagainya. Ya jelas sama kita. Adapun musuh-musuh kita ya nggak mungkin ya. Bahkan mereka memusuhi, memerangi. Bahkan Nabi ketika beliau mendakwakan tauhid, apa yang terjadi? Dimusuhi. Tapi dulu sebelum mendakwakan tauhid, masya Allah mereka sangat mencintai Nabi, bahkan mereka mengatakan Nabi itu seorang amin, terpercaya dan sebagainya. Tapi ketika mendakwakan al-haq kebenaran, maka orang-orang yang tidak sejalan, sependapat, ya pasti akan memusuhi seperti itu. Ya, sehingga artinya tidak secara umum seperti itu. Wallahu ta'ala alam shawab. Pertanyaan berikutnya. Bismillah, semoga Ustaz dan keluarga serta pengurus selalu dalam lindungan Allah. Amin. Ustaz, bagaimana hukumnya menggunakan manfaat asuransi kantor suami yang penerimanya suami tetapi dipakai untuk keluarganya? Contoh kasus, asuransi kantor mengcover pembelian kacamata bagi pekerja tersebut, tapi karena sudah hampir habis masa berlakunya, daripada hangus dan tidak terpakai, akhirnya dipakai oleh istri atau anaknya untuk membeli kacamata. Asuransi ini bersifat wajib bagi karyawan. Jazakallahu khairan. Ya. Ini asuransi konvensional. Baik. Maka gini jamaah sekalian, kalau asuransi konvensional, kalau sudah terlanjur dalam artian dia mendaftar atau memiliki misalkan, maka boleh dia memanfaatkan, tetapi ingat sesuai dengan deposit yang pernah disetorkan. Misal selama dia kerja, berarti kan ada potongan. Maka potongan ini jumlahnya berapa? Maka ketika dia bukan termasuk orang fakir miskin, artinya orang yang mampu, dia masih boleh menggunakan asuransi itu, tetapi ingat sejumlah deposit yang pernah disetorkan. Jadi artinya kalau kerjanya berapa tahun, kemudian hanya sekedar untuk beli kacamata, kayaknya masih cukup zaman. Jadi belum dianggap memanfaatkan bunga ribanya, seperti itu. Tapi kalau misalkan dia fakir miskin, ya boleh, tidak masalah. Karena uang riba itu halal bagi fakir miskin. Maksudnya apa? Antum punya uang riba, kasihkan ke mereka, buat mereka halal. Iya, karena uang riba itu disalurkan untuk apa? Fasilitas umum. Dan fasilitas umum termasuk apa? Membantu fakir miskin, seperti itu. Tapi kalau seandainya dia orang yang cukup, orang yang mampu, hukum asalnya tidak boleh. Tetapi karena mungkin dia sudah dalam artian deposit, dan di situ memang ada tabungan dia, maka dia boleh memanfaatkan sekedar deposit yang pernah disetorkan. Lebih dari itu teranggap riba, seperti itu. Allah Ta'ala alam. Ada yang mau bertanya lagi dari Iwan? Sebenarnya, bagaimana hukumnya jika kita mengajukan semacam sekarang banyak program asuransi, program beasiswa, tapi mensyaratkan kartu Indonesia Pintar, yang berarti kita mengajukan diri sebagai keluarga miskin. Bagaimana hukumnya? Pertanyaan, dia miskin benar tidak? Nah, itu masalahnya. Gini ya masalahnya, hukum minta-minta. Kalau minta-mintanya kepada pemerintah, itu hukum asalnya boleh, tidak masalah. Jadi minta-minta yang tidak boleh itu ketika minta-minta kepada pribadi-pribadi orang, itu nggak boleh. Kecuali kalau dia miskin, orang yang jatuh bangkrut, atau orang yang dia nanggung utang orang lain. Ada dua orang bertikai, kemudian dia masuk mendamaikan
Akhirnya dia membayar denda misalkan, sehingga terlilit utang misalkan, boleh, tidak masalah. Tapi kalau bukan termasuk orang yang dibolehkan minta-minta, kalau ngajukan beasiswa kepada pribadi, orang itu nggak boleh. Tapi kalau kepada pemerintah boleh. Tapi masalahnya ini, ada syaratnya tidak, harus fakir miskin atau tidak. Kalau gini, kalau tanpa syarat, hukum asalnya boleh mengajukan beasiswa ke pemerintah, tidak masalah. Ya. Tapi kalau ada syarat dari pemerintah, harus fakir miskin. Berarti kalau dia bukan fakir miskin, ya nggak boleh. Kalau kemudian mengajukan, satu, dusta. Yang kedua, khawatir ini doa. Agar apa? Dirinya jadi fakir miskin. Ini bukan fakir miskin, kok pura-pura jadi fakir miskin, ya, ini bahaya, jangan. Ya. Ketika Allah memberikan kemampuan, berarti memang ya tadi Allah sudah memberikan kelebihan. Jangan malah menutup-nutupi ini khawatir termasuk kufur nikmat seperti itu. Ya, kecuali kalau memang benar dia fakir miskin, ya silakan boleh. Tapi kalau tanpa ada syarat, hukum asalnya boleh mengajukan kepada pemerintah. Ya, dan tidak termasuk meminta yang tercela seperti itu. Wallahu taala a'lam. Berikutnya, Ustaz bertanya, mana yang lebih afdal antara sholat id di masjid yang imamnya Ahlussunnah atau masjid kampung yang dekat rumah karena alasan saya sungkan dengan keluarga lain, mengingat penampilan saya bercadar agar tidak terkesan mengelompokkan diri. Yang afdal bagi akhwat itu sholat di rumah, siapa? Jadi perempuan itu afdal sholat di rumah, bukan di masjid. Ya. Tapi kalau laki-laki misalkan pilihannya mana sih yang lebih afdal, sholat di masjid kampung atau masjid yang jauh tapi sunnah? Jawabannya gini, selagi di masjid kampung tadi masih sah sholatnya, kalau kemudian dia pilih masjid yang jauh timbul fitnah, yang terbaik di masjid kampung. Tapi kalau misalkan di masjid yang jauh pun tidak ada fitnah, tidak masalah. Tentu kita ingin cari yang lebih afdal seperti itu. Tapi kalau bisa menimbulkan fitnah, jangan. Lebih baik sholat di masjid kampung selagi sholatnya masih sah seperti itu. Maka seorang akhwat tadi memang hukum asalnya di rumah. Di sholat id. Oh, sholat id, hafal. Sholat id, maka jawabannya kalau dalam artian pergi ke tempat yang jauh dan tidak menimbulkan fitnah, lebih baik cari masjid yang jauh. Lebih baik cari masjid yang jauh. Tapi kalau khawatir membuat fitnah, sudah di situ saja. Selagi sholatnya masih sah. Kalau sudah tidak sah, bacanya tidak benar, ya sudah, cari yang lain seperti itu. Tapi kalau masih benar, cuma tadi ya, kalau sholat di situ kok terasa risih, nggak enak pakai cadar dan sebagainya, bahkan mungkin jadi nggak khusyuk misalkan, ya. Dan tidak ada fitnah kalau pergi ke tempat yang lain, sudah pergi saja, ya. Apalagi bisa menambah kekhusyuan, karena inti dari sholat itu diantaranya khusyuk, daripada kemudian di situ lirik terus, kemudian mungkin ada omongan-omongan, ya sudah, cari tempat yang lain, apalagi tidak ada fitnah seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada dua lagi. Nah, Bismillah. Izin bertanya, jika ada undangan senam yang di tempat terbuka, yang ada musik dan instruktur senamnya di acara kampung, apakah hadir di acara tersebut termasuk dosa? jawabannya jangan hadir, jamaah. Satu, banyak mungkarnya. Satu, senam di luar, dilihat banyak orang, ada musiknya. Nah, ini jelas fitnah, jamaah. Ini perempuan yang senam. Jangan hadir. Sampaikan alasan ya, untuk menghindar tadi. Ya. Boleh dalam artian dia korbankan dunia untuk menjaga akhirat. Ya pura-pura saja mau pergi ke mall, tapi setelah itu pergi ya. Atau ngomong saja mau ada keperluan dengan teman. Ya. Sampaikan. Yang penting dihindari. Ya. Bukan bohong. Setelah dia ngomong tetap dia pergi. Oh mohon maaf ada urusan dengan teman saya. Setelah itu dia pergi. Walaupun cuma sekedar pertama sebentar. Ini namanya apa? Mudarah. Dan mudarah itu dia
menyampaikan alasan dengan mengorbankan dunia untuk menjaga akhirat. Artinya dia korban uang, mungkin pesan gojek, kemudian bayar demi menjaga agamanya. Tapi jangan bohong tadi. Kalau sudah ngomong ya pergi, korbankan uang seperti itu. Kalau ngomong kemudian tetap di rumah, ini bohong, nggak boleh seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Udah pergi. Sudah. Ini bertanya dan Ustadz, bagaimana caranya mengetahui bahwa sesuatu itu sesuai dengan apa? Betul. Soalnya itu, bagaimana caranya mengetahui bahwa sesuatu itu sesuai dengan pemahaman para sahabat? Bagaimana cara mengetahui bahwasannya sesuatu itu sesuai dengan pemahaman para sahabat? Jawabannya gini ya Mas Alian. Kita ikut bagaimana penafsiran para ulama kita. Karena nggak mungkin kita tahu ini pemahaman sahabat kecuali lewat para ulama kita. Makanya kalau kita misalkan baca tafsir, ikut tafsir yang dipercaya, yang mu'tabarah. Contoh tafsir Ibnu Katsir atau Bari misalkan. Ya. Kalau di zaman kita ya tafsir Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, Karimur Rahman. Ya. Dari situ kita tahu. Makanya ketika ada ayat, kemudian ternyata di situ ada khilaf, disampaikan. Sahabat ini memahami seperti ini. Sahabat ini memahami seperti contoh ketika ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Itu disebutkan dari Ibnu Mas'ud. Mereka datang ke Nabi mengeluhkan, bukan mereka menolak, bukan. Karena konsekuensinya mereka tidak mampu. Ya, karena ayat itu mengatakan orang yang berhak mendapatkan jaminan keamanan kemudian dapat hidayah adalah orang-orang yang tidak mencampur adukan iman mereka dengan kedzaliman. Ternyata mereka memahami ayat itu dengan apa? Zalim sebagaimana yang mereka pahami. Ternyata ketika mereka datang ke Nabi, kata Nabi bahwa maksud zalim di situ adalah syirik. Nah, itu diantara salah satu cara untuk mengetahui penafsiran itu seperti apa. Ya. Sehingga dulu para sahabat tanya langsung dengan Nabi, apa sih maksudnya? Ya. Sama seperti ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datang keyakinan. Sebagian orang sufi memahami bahwasanya ayat ini memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah, itu sampai kita yakin Allah itu Allah. Jadi kalau sudah yakin Allah itu Tuhan, berarti sudah sampai puncaknya. Berarti setelah itu bebas syariat. Kan keliru. Padahal kalau kita baca tafsir, ternyata Nabi, para sahabat dan sebagainya memahami bahwa yakin di situ apa? Kematian. Karena kematian itu sesuatu yang yakin. Jadi caranya bagaimana? Ya tadi merujuk ke tafsir-tafsir para ulama kita. Kemudian ulama berikutnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian ulama sampai di zaman kita. Ya kalau bahasa orang-orang LDI mangkul ya. Itu tapi mangkulnya mereka keliru ya. Artinya memang harus ada riwayat, dalil, sanad. Ya. Dari situ kita tahu. Kalau tidak ada, nanti ada metode yang lain. Ijtihad misalkan. Tapi tetap ya kita ikut bagaimana manhaj para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Jadi tidak mungkin kemudian kita kira-kira kayaknya ini pemahaman sahabat, enggak. Tetap kita berdasarkan ilmu seperti itu. Caranya tadi kita belajar tafsir, kemudian kita ikut bagaimana pemahaman atau penjelasan dari para ulama kita seperti itu. Ya. Jadi tidak asal-asalan seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, demikian ya Mas Alian. Mudah-mudahan kajian di kesempatan sore hari ini bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.